Bab 71. Racun. Racun apa? Racun. Racun apa? Neon Su berpura-pura bersikap ketakutan. Dan berpura-pura bersikap tuli dan bodoh. Harley Ye, kamu bisa makan sembarangan. Tetapi tidak boleh bicara omong kosong. Benar sekali. Kamu mungkin merasa takut karena bisa mengalahkan kakak seperguruan Su. Jadi kamu sengaja memfitnahnya. Di bawah, seseorang diam-diam mengatakan sesuatu. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang dengan cepat setuju. Aku tidak melihat kakak seperguruan Neon Su menggunakan racun. Kamu ini sedang memfitnahnya. Kamu langsung mengatakan kakak seperguruan Su menggunakan racun karena kamu tidak bisa mengalahkannya. Harley Ye, kamu benar-benar sangat licik. Penghinaan di bawah panggung datang satu demi satu. Membentuk gelombang laut, yang jelas merupakan kebalikan dari hitam dan putih. Dan terdapat ekspresi kemarahan yang benar di setiap wajah. Kamu masih tidak mati kali ini. Itulah harga memprovokasi puncak Ren Yang dan puncak Diyang. Hari ini kamu ditakdirkan untuk memerciki panggung Feng Yun dengan darah. Dibandingkan dengan para murid di bawah, murid pewaris puncak Ren Yang dan puncak Di yang mencibir. Di atas panggung, Harley Ye diam-diam mendengarkan pelecehan di bawah. Tatapan matanya menjadi semakin dingin. Dia bisa melihatnya. Puncak Ren Yang dan puncak Di yang benar-benar bersusah payah untuk membalas dendam padanya. Semua murid pewaris telah keluar dan menggunakan pertempuran yang besar. Dan ini masih tidak cukup. Tidak disangka mereka diam-diam menyewa banyak orang untuk menciptakan momentum yang begitu kuat. Ucapan orang sangat menakutkan. Dia sekali lagi menyaksikan arti dari keempat kata ini. Kedua tinju sulit untuk mengalahkan empat tangan. Bagaimana mulutnya bisa melawan gelombang pelecehan ini? Tapi siapa dia? Dia Harley Ye. Bagaimana dia bisa dirugikan tanpa alasan? Dia memiliki api sejati untuk melindungi tubuhnya. Dan racunnya tidak berguna untuknya. Maka dia akan menggunakan tubuh orang lain sebagai gantinya. Dalam omelan, dia diam-diam mengerahkan api sejati di tubuhnya untuk membakar semua racun yang beredar di dalam tubuhnya. Tetapi di permukaan, dia masih berpura-pura diracuni. Dan tubuhnya terhuyung-huyung di atas panggung untuk menciptakan ilusi. Agar membuat rasa waspada Neon Su menurun. Kemudian memberinya pukulan yang keras. Harley Ye, Brady, yang berada di bawah panggung, melihat Harley Ye diracun, dia hendak bergegas menerjang ke arahnya. Tetapi dia tiba-tiba melihat Harley Ye mengedipkan matanya padanya. Pemahaman diam-diam antara keduanya telah mencapai tingkat ekstrim. Hanya dalam satu pandangan, Brady tampaknya telah melihat segalanya. Dan secara sadar melangkah mundur. Aduh, adik seperguruan Ye, ada apa denganmu? Kamu terlihat sakit parah. Di atas panggung, Neon Su berpura-pura prihatin ketika dia melihat seluruh tubuh Harley Ye berwarna hitam. Tidak disangka kamu menggunakan racun untuk berhadapan denganku yang sudah setengah mati. Kamu benar-benar cukup hebat, adik seperguruan Ye. Kamu benar-benar telah memfitnahku. Berhenti bicara omong kosong. Ayo majulah. Dengan teriakan keras, Harley Ye menatap Neon Su dengan dingin. Mendengar ini, Neon Su tersenyum main-main. Dan tidak lagi menyembunyikan wajahnya yang jahat dan licik. Karena adik seperguruan Ye sangat tertarik, maka aku akan bermain-main denganmu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar satu langkah, seperti angin, dan menunjukkan jarinya ke arah Harley Ye. Melihat Neon Su menunjuk ke arahnya, Harley Ye masih berdiri diam. Di mata orang luar, dia diracuni dan kehilangan kemampuan untuk bergerak.
Sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan. Hanya karena basis kultivasi Neon Su telah mencapai alam Ren Yuan tingkat ke-8. Matilah. Pada saat ini Neon Su mengungkapkan senyum sinis. Namun, tepat ketika jarinya hendak menyentuh Harley Ye, dia melihat senyum sinis di sudut mulut Harley Ye. Melihat Harley Ye tersenyum sangat aneh, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Segera, di bawah tatapan kagetnya, Harley Ye tiba-tiba menghindari ujung jarinya, kemudian meraih lengannya. Setelah itu Neon Su ditangkap oleh Harley Ye dan langsung terbang keluar. Beberapa meter jauhnya, dia menghantam panggung. Setelah berbalik, Neon Su memandang Harley Ye dengan tatapan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Harley Ye mencibir. Kulit gelap di tubuhnya berangsur-angsur memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kembali ke warna aslinya. Dia tidak terkena racun. Aku dengan jelas melihat jarum beracun Neon Su menembus ke dalam tubuh Harley Ye. Tidak hanya murid pewaris dari puncak Diyang, tetapi murid dari puncak Ren yang menunjukkan keraguan yang ekstrim. Saat melihat ke atas panggung, Neon Su tidak lagi menunjukkan keceriaan di wajahnya. Ekspresinya menjadi sangat garang. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Harley Ye. Harley Ye tidak terkena racun sama sekali. Tetapi apa yang bisa dia katakan? Apakah dia harus mengatakan bahwa dia jelas-jelas melihat jarum yang beracun masuk ke dalam tubuh Harley Ye? Bukankah itu akan merugikan dirinya sendiri jika dia mengatakan ini? Kakak seperguruan Neon Su, tidakkah kamu ingin menemaniku untuk bersenang-senang? Ayo, di seberang sana. Harley Ye mengaitkan jarinya. Aku pasti akan membunuhmu. Neon Su berteriak dengan keras. Dan terdapat cahaya ungu di antara telapak tangan dan jarinya. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia tertegun. Ini, dia melihat telapak tangannya tanpa sadar, yang telah berubah menjadi hitam. Apalagi dengan cepat menyebar ke lengan dan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Racun. Neon Su segera mengetahui kenapa tubuhnya memiliki kelainan seperti itu. Bagaimana mungkin dia, yang pandai menggunakan racun, tidak melihat bahwa tubuhnya diracun? Itu adalah saat ketika aku diracuni oleh Harley Ye. Neon Su memikirkan kapan dia diracuni. Tiba-tiba, dia menyemburkan seteguk darah hitam. Dan orang-orang yang menonton pertempuran merasa bingung. Harley Ye, beraninya kamu menggunakan racun padaku. Mata Neon Su berubah menjadi merah darah. Dan menatap Harley Ye dengan gigi terkatuk. Racun. Racun apa? Harley Ye berpura-pura bersikap ketakutan. Dan juga meniru Neon Su untuk berpura-pura bodoh seperti sebelumnya. Dan bahkan mengatakan hal yang sama. Kakak seperguruan Su, kamu bisa makan sembarangan, tetapi tidak boleh bicara omong kosong. Benar sekali. Kamu pasti sengaja memfitnah Harley Ye karena tidak bisa mengalahkannya. Sebuah suara terdengar dari penonton. Tak perlu diragukan lagi bahwa itu adalah Brady. Pemahaman diam-diam. Ini adalah pemahaman diam-diam. Brady sangat cerdas. Orang-orang dari puncak Ren Yang dan puncak Di yang dapat membalikkan hitam dan putih. Dan dia secara alami akan membantu Harley Ye memenangkan kembali. Aku belum pernah melihat Harley Ye menggunakan racun. Tetapi Neon Su, kamu benar-benar telah memfitnahnya. Tempat ini penuh dengan suara Brady. Kata-kata yang digunakan semuanya disalin dari orang-orang itu sebelumnya. Kamu langsung mengatakan Harley Ye menggunakan racun karena tidak bisa mengalahkannya. Neon Su, kamu terlalu kejam. Kamu. Racun menyerang jantung Neon Su.
dan seteguk darah menyembur keluar. Harley Ye jelas sedang menggunakan racun. Pada saat ini, orang-orang puncak Ren Yang dan puncak Di yang mulai rusuh lagi. Duel di atas panggung Feng Yun dilarang menggunakan racun. Harley Ye mengabaikan aturan sekte dan pantas dihukum. Harley Ye, kamu sangat kejam. Apakah kalian semua makan kotoran? Suara berikutnya sangat keras. Brady menahan napas selama 1 menit penuh sebelum melolong. Raungan ini benar-benar menyayat hati dan mendominasi. Suara satu orang benar-benar menutupi pelecehan semua orang yang hadir. Mungkin karena gelombang suaranya begitu keras sehingga banyak orang tidak bisa menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Setelah raungan ini, para penonton terdiam sejenak. Harley Ye memang menggunakan racun. Jadi tidak ada gunanya berdebat. Setelah keheningan, seorang murid melompat keluar. Niat Harley Ye terlalu jahat. Hukum dia. Persetan kalian semua. Brady menunjukkan kekuatannya lagi. Gelombang suaranya begitu kuat sehingga banyak orang menutup telinga mereka lagi. Ini adalah teknik rahasia suara sonik dari keluarga Xiong. Murid pewaris dari puncak Ren yang sedikit menyipitkan matanya. Tidak heran bisa meredam suara begitu banyak orang. Tidak disangka si gendut memiliki teknik rahasia seperti itu. Harley Ye menyentuh dagunya. Diam-diam berpikir bahwa dia harus berbicara dengan Brady suatu hari nanti. Setelah keheningan singkat, sebelum orang-orang dari puncak Ren Yang dan puncak Di yang dapat berbicara, Brady melepaskan suaranya dan melolong keras lagi. Dilihat dari posturnya, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Harley Ye mengatur orang-orang di bawah panggung. Makan, tidur, menggoda wanita. Teknik rahasia suara sonik Brady benar-benar tidak tercakup. Dia melolong satu demi satu dengan suara yang menghancurkan bumi. Dan kata-kata yang dia ucapkan sangat aneh. Sehingga begitu orang-orang itu berbicara, gelombang suara mereka akan ditekan ke bawah. Apakah orang ini adalah binatang buas? Beberapa orang menutupi telinga mereka dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Kamu sungguh lucu, Harley Ye, yang berada di atas panggung. Tidak bisa menahan tawanya. Mungkin adegan dan situasi seperti itu sangat membutuhkan harta karun hidup seperti Brady. Dan yang terpenting adalah semangatnya yang tak tahu malu. Untuk kebebasan, Brady meraung lagi dengan kesal. Dengan raungan ini, dia mengacak-acak rambutnya dan melihat sekeliling ke arah orang-orang yang bersembunyi di antara kerumunan. Terdapat tatapan provokasi di dalam mata kecilnya. Seolah-olah sedang berkata, bicara. Bicara lagi. Jika kamu berbicara lagi, maka aku akan melumpuhkan bagian bawah tubuhmu. Wajah para murid-murid itu memerah. Tidak tahu apakah karena tercekik atau marah. Mundur. Brady mengedipkan matanya pada Harley Ye. Tidak perlu ucapan dari Brady. Harley Ye juga telah melompat dari panggung. Yang dia inginkan hanyalah keluar dari sini secepat mungkin. Tentu saja, dia ingin pergi. Bagaimana mungkin beberapa orang membiarkannya pergi? Begitu dia melompat dari panggung, seorang murid pewaris puncak Ren yang berdiri di depannya. Kenapa? Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Bersambung. Bab 70. Pertarungan yang datang silih berganti. Seteguk darah lainnya dimuntahkan. Dan murid itu terbang keluar dari panggung seperti karung pasir. Menghancurkan tanah sampai membuat lubang besar. Murid ini sudah dikalahkan. Ini terlalu cepat.
Para murid yang menyaksikan pertempuran itu jelas masih belum bereaksi. Mereka tidak melihat kemegahan teknik hitam dan teknik rahasia yang mereka bayangkan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Harley telah 2 kali berturut-turut mengalahkan kedua murid pewaris dari puncak Renyang. Harley, kamu benar-benar pantas mati. Di sisi lain puncak Renyang, murid lain bergegas naik. Segel Huangsan. Murid ini sangat pintar. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Harley. Jadi dia langsung mengerahkan segelnya. Aku saja telah mengalahkan alam Zen Yang. Apakah aku akan merasa takut padamu? Harley sangat kuat. Alih-alih mundur, dia menerjang maju. Dan telapak petir di tangan kirinya untuk menghancurkan segel Huangsan itu. Tangan kanannya meninju murid itu sampai melangkah mundur sambil mengerang. Teknik tanaman pengikat tubuh. Saat sedang melangkah mundur, murid itu dengan cepat mengeluarkan teknik lain dengan kedua tangannya. Segera, terdapat banyak tanaman merambat di atas panggung pertempuran. Seperti ular yang berkeliaran dan melilit ke arah Harley. Tak perlu dikatakan, murid ini adalah kultivator atribut kayu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan teknik tanaman pengikat tubuh ini. Harley langsung mengeluarkan pedang Cixiao, lalu menggunakan teknik 1000 bayangan, dan memotong sulur yang terjerat dengan satu pedang. Menerjang ke depan murid itu dalam 2 atau 3 langkah. Kemudian mengangkat pedangnya ke atas. Teknik memasuki tanah. Melihat ini, murid itu menukik ke dalam tanah. Keluar. Dengan teriakan tajam, Harley melambaikan tangannya dan menggunakan teknik mengguncang gunung ke atas panggung. Panggung pertempuran bergemuruh. Dan murid yang baru saja melarikan diri ke dalam tanah sangat terguncang sampai terbang keluar. Kecepatan Harley sangat cepat. Dia datang seperti angin. Dan sebelum murid itu jatuh ke tanah, kakinya telah tertangkap. Selanjutnya adalah spesialisasinya yang biasa. Dengan suara gemuruh, murid yang ditangkap kakinya dilempar ke tanah oleh Harley. Seperti murid yang dilempar sebelumnya, dia hampir memuntahkan ususnya. Satu lagi yang kalah. Banyak penonton menghela napas. Seolah-olah tidak heran kalau Harley begitu kokoh. Saat kedua serangan pedang melesat ke atas panggung, seorang murid puncak di yang maju ke depan. Harley menggunakan pedangnya dengan sangat cepat, menghancurkan kedua serangan itu. Kemudian dengan cepat mundur. Karena murid itu benar-benar mengeluarkan asap. Asap itu mengepul, menutupi panggung pertempuran dan mengaburkan pandangan penonton yang menonton pertempuran. Klang, klang. Hanya bisa terdengar suara-suara seperti itu datang dari panggung pertempuran yang diselimuti asap. Tak perlu dikatakan bahwa Harley dan murid itu sedang bertarung dengan sengit. Ini adalah kabut asap hantu. Tidak tahu apakah Harley dapat memecahkannya atau tidak. Aku mendengar bahwa kabut asap hantu ini telah menyebabkan banyak murid dengan kultivasi luar biasa menderita kerugian besar. Apakah ucapanmu benar atau tidak? Seiringan dengan suara raungan datang dari atas panggung. Diskusi di bawah panggung berhenti. Kemudian, sesosok berlumuran darah terbang keluar. Dan pada saat dia mendarat, dia jatuh pingsan. Sudahlah. Tidak perlu dilihat. Dia pasti dilempar sampai setengah mati oleh Harley lagi. Segera, kabut asap hantu menghilang. Dan sosok Harley muncul di atas panggung. Dia terluka. Brady melihat darah di punggung Harley dan bekas pedang di bahunya dalam sekilas. Bunuh dia sampai mati. Murid puncak di yang bergerak. Seolah-olah tidak ingin memberi Harley waktu untuk bereaksi. Pertempuran dilanjutkan.
Murid puncak di yang ini lebih kuat dari yang dibayangkan Harley Ye. Dan yang terpenting adalah dia memiliki berbagai teknik rahasia. Membuatnya sulit untuk menghadapinya. Setelah membuat murid itu dilempar sampai mati, banyak luka muncul di tubuhnya. Bunuh dia. Seorang murid pewaris puncak Ren yang bergegas maju dan langsung mengeluarkan teknik rahasianya. Selanjutnya, murid pewaris puncak Ren Yang dan puncak Di yang terus-menerus naik ke atas panggung. Semuanya menyerang dengan kejam. Sama sekali tidak meninggalkan ruang bagi Harley Ye untuk bertindak. Yang mereka gunakan adalah teknik yang besar. Orang yang semakin lama naik ke atas panggung semakin kuat. Dan semua jenis teknik rahasia muncul satu demi satu. Meskipun Harley Ye memiliki kekuatan yang besar dalam pertempuran, namun dia juga tidak tahan dengan serangan dari begitu banyak orang yang terus-menerus datang. Setiap kali dia mengalahkan seorang murid pewaris, akan terdapat banyak bekas darah di tubuhnya, dan jubah yang dikenakannya berlumuran darah. Jika dia terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati karena kelelahan. Brady mengepalkan tinjunya yang kecil dan menggertakkan giginya. Serang. Seluruh tempat dipenuhi dengan suara nyaring Harley Ye. Dia terlihat sangat bersemangat, seperti seekor kecoa yang sulit untuk dimatikan. Vitalitasnya sangat kuat. Dia telah melumpuhkan beberapa murid pewaris di sepanjang jalan, tapi masih dapat hidup dan lincah. Dibandingkan dengan Harley Ye, raut wajah murid-murid puncak Diyang dan puncak Ren yang jauh lebih jelek. Mereka semua adalah murid kebanggaan dari masing-masing puncak, dan mereka memiliki harapan yang tinggi. Mana yang bukan yang terbaik, dan mana yang kultivatornya Harley Ye dari alam mimpi. Situasi pertempuran di sini telah lama dilaporkan ke puncak Ren Yang dan puncak Diyang. Sampah. Semuanya adalah sampah. Henry G sangat marah. Mereka adalah murid pewaris yang dia latih secara pribadi, tapi malah dikalahkan dengan cara mengenaskan oleh seorang alam mingki. Bagaimana mungkin dia tidak marah akan hal ini? Master Quarlet juga tidak jauh lebih baik. Mendengar laporan dari muridnya, dia juga sangat marah. Kekuatan Harley Ye jauh melampaui harapannya. Dia mulai curiga apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk membiarkan para murid pewaris keluar dari pengurungan mereka lebih cepat dibandingkan dengan Henry G dan Master Quarlet. Laiden Zong dari puncak Tian yang memiliki ekspresi yang luar biasa. Di puncak Tian yang terdapat sebatang pohon yang lehernya bengkok. Dia duduk di sana dengan tangan bersilang sambil mengutuk tanpa henti. Aku telah berlatih selama 100 tahun. Dan benar-benar sangat buta. Dia adalah seorang alam mingki. Bakat ini benar-benar sangat hebat. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa dia sangat berpandangan luas. Meskipun murid-muridnya memiliki sedikit masalah dengan Harley Ye, tapi dia masih mengajar dengan baik. Setidaknya dia tidak terlibat dalam konspirasi. Tidak seperti Master Quarlet dan Henry G. Sekarang tampaknya keputusannya masih sangat tepat. Jika para muridnya diizinkan untuk bertarung dengan Harley Ye, entah berapa banyak yang bisa kembali. Benar-benar bodoh. Laiden Zong menutupi wajah tuanya. Hatinya terasa sakit. Di atas panggung Feng Yun, seorang murid puncak Di yang dipukul lagi oleh Harley Ye. Sampai bahkan ibunya tidak bisa mengenalinya. Ini sudah merupakan orang keberapa? Murid di antara hadirin bertanya tanpa sadar. Ini sudah yang ke-15. Seseorang menghela napas. Murid pewaris puncak Ren Yang dan puncak Di yang dipukuli oleh Harley Ye dan lebih dari setengahnya cacat. Tapi menurutku Harley Ye juga tidak jauh lebih baik. Mendengar ini, banyak orang melihat ke atas panggung.
Di sana, tubuh Harley Ye berlumuran darah. Dan lukanya sangat banyak sampai tidak tahan untuk melihat secara langsung. Dia hampir jatuh di atas panggung beberapa kali. Orang dari kedua puncak itu datang bergantian untuk bertarung dengannya. Dan dia juga kehabisan energi sejati. Anak muda, ayo pergi. Tubuhmu akan muncul masalah jika terus bertarung lagi. Brady buru-buru mengingatkannya. Harley Ye mengangguk. Dia mengetahui kondisi fisiknya sendiri. Dia terus bertarung satu demi satu. Dan jika dia terus bertarung, dia kemungkinan besar akan mati di panggung ini. Terlebih lagi, orang yang berduel dengannya sebelumnya adalah murid pewaris dari alam Ren Yuan tingkat ke-5 hingga ke-7. Dan sebagian besar murid pewaris yang tersisa adalah tingkat ke-8 alam Ren Yuan hingga tingkat ke-9. Bahkan terdapat 2 orang yang telah melangkah ke alam-alam Zen Yang. Meskipun dia percaya bahwa dia masih bisa mengalahkan orang di tingkat ke-8 alam Ren Yuan, namun itu akan membutuhkan darah. Dan dia tidak mampu bertahan lagi. Dengan pemikiran itu, dia berbalik. Namun, di sisi puncak Diang, seorang murid sudah muncul. Murid itu berwajah feminin dan memegang kipas giok spiritual. Dia terlihat sopan, tetapi memiliki 2 garis bibir yang tajam. Dan tidak disangka terdapat pemerah pipi yang hanya digunakan oleh wanita di wajahnya. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa pria ini seperti waria. Perkenalkan, namaku adalah Neon Su. Murid dengan pakaian ungu tidak langsung memulai pertarungan, tetapi pertama-tama melaporkan namanya. Kemudian tidak lupa untuk membungkukkan badannya kepada Harley Ye. Namun, semua orang mungkin tidak menyadari bahwa pada saat dia membungkukkan badannya, jarum perak yang tidak setebal rambut telah ditembakkan olehnya. Meskipun Harley Ye sudah ekstra hati-hati, dia tetap saja terkena. Segera, racun yang dibawa oleh jarum perak dengan cepat menyebar di dalam tubuh Harley Ye. Kemudian, tubuhnya menjadi berwarna hitam dengan jarum perak sebagai pusatnya. Dan kecepatan penyebarannya membuatnya lengah. Seteguk darah menyembur keluar. Setelah itu tubuh Harley Ye terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Beraninya kamu menggunakan racun di panggung Feng Yun ini. Menatap Neon Su dengan dingin. Cahaya dingin melintas di dalam mata Harley Ye. Bembung.